Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluarkan satu perintah untuk menghancurkan satu masjid. Bagi kita yang mendengarnya, mungkin perintah ini termasuk satu hal yang sangat kontroversi, di mana ya terbayang saja oleh kita ya, ini satu masjid, tempat ibadahnya kaum muslimin lagi, tapi diperintahkan untuk dihancurkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kita pasti percaya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan hal ini karena alasan yang sangat kuat. Dan di video kali inilah akan kita bahas alasan-alasan tersebut. Teman pecinta sejarah, simak sampai akhir ya tentang penghancuran Masjid Dirar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anis Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Ada 7 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam yang terjadi di tahun ini. Yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Ad-Dirar yang akan kita bahas kali ini. Yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam kematian Nejus An-Najasyi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa pertama yang datang dari luar dunia Islam adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua kembali penobatan Raja Persia, kali ini adalah Khosru Ferruhzad atau lebih dikenal sebagai Kisra III. Yang ketiga dari Mesir, di mana Cyrus, Patriark Alexandria, dijadikan sebagai Raja Muda Mesir oleh Heraklius. Yang keempat, pertempuran Wogastisber, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta di Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan yang terakhir adalah pembatalan skema feodal di dinasti Tang, Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah peristiwa yang kedua yang terjadi di tahun ini, penghancuran Masjid Ad-Dirar. Di buku yang kita pakai sebagai rujukan, buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Holil, peristiwa ini ditulis dengan judul Nabi Muhammad SAW memerintahkan membakar Masjid Dirar. Ada di halaman 119 sampai 123. Untuk mengetahui latar belakang dan alasan kenapa Masjid Dirar itu dihancurkan, kita harus balik lagi ke belakang untuk melihat alasan pendirian Masjid Dirar. Teman pecinta sejarah, berkaitan dengan Masjid Dirar itu tidak bisa lepas dari masjid yang lain, yaitu satu masjid bernama Masjid Quba yang mungkin masih pada ingat. Ini didirikan pada saat Rasulullah SAW di hari pertama kedatangan beliau ke Madinah pada saat peristiwa hijrah. Pada saat Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, Rasulullah SAW sebelum tiba di kota Madinah, tapi masih di pinggirnya, ya tepatnya di daerah Quba, Rasulullah SAW mendirikan sebuah masjid yang dinamai Masjid Quba karena ada di daerah Quba, dan ini disebut sebagai masjid pertama yang didirikan oleh kaum muslimin pada masa itu. Masjid ini salah satu penggagasnya yang daerah situ ya, selain Rasulullah SAW dan para sahabat, tokoh di daerah itu yang menjadi penggagas berdirinya masjid ini adalah Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Ada beberapa saudara dari Amr bin Auf dari kabilah
Bani Ghanam bin Auf itu merasa iri kepada masjid ini karena merasa bahwa Amr bin Auf dengan berdirinya masjid ini sudah termuliakan, sudah keangkat gitu ya derajatnya. Dan mereka karena rasa iri tadi merasa bahwa Masjid Kuba itu tidak layak untuk menjadi tempat sholat mereka, karena kata mereka, karena Masjid Kuba itu didirikan di satu tempat, satu lapang yang tempat itu dulunya dipakai oleh perempuan-perempuan untuk mengeringkan kurma. Artinya ini bukan tempat yang mulia, bukan tempat yang ya diharapkan di tempat itu didirikan suatu tempat yang mulia. Nah, ini membuat mereka sebetulnya karena iri saja ya, ini jadi alasan bagi mereka untuk tidak menyukai Masjid Kuba. Tadinya mereka hanya sekedar tidak menyukai saja. Mereka sering mengatakan, apakah kita disuruh untuk mengerjakan sholat di bekas tempat mengeringkan buah kurma? Ah, tidak seharusnya begitu demi Allah. Nah, perasaan-perasaan ini lalu disiram oleh perkataan seseorang yang menghasut mereka untuk mendirikan masjid yang baru. Orang ini bernama Abu Amir Ar-Rahib. Dia adalah seorang pendeta Yahudi datang dari Syam. Jadi seorang pendeta Yahudi dari Syam ini menghasut orang-orang Bani Ghanam. Sehingga Bani Ghanam ini berkata di antara mereka, kita lebih baik mendirikan masjid lagi. Jika masjid itu telah selesai, kita mendatangkan Rasulullah supaya mengerjakan sholat di dalamnya. Dan sewaktu-waktu Abu Amir Ar-Rahib datang juga dari Syam agar sholat di dalamnya juga. Dengan demikian kita nanti mendapatkan kelebihan dan melebihi saudara-saudara kita. Jadi bukan hanya Rasulullah SAW yang direncanakan untuk diundang, tetapi juga rahib Yahudi akan diundang ke situ supaya mereka mendapat kemuliaan dari dua tokoh besar, gitulah. Abu Amir Ar-Rahib ini pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Fasik. Dan salah satu rayuannya kepada Bani Ghanam adalah, hendaklah saudara-saudara sekarang ini sedikit demi sedikit bersiap sedia mengumpulkan senjata dan peralatan perang, karena aku akan pergi ke Kaisar Romawi. Maksudnya Raja Romawi Timur, yaitu Heraklius ya. Kedatanganku dari sana nanti dengan membawa tentara Romawi untuk mengusir Muhammad dan kaum pengikutnya dari Madinah. Nah, hasutan ini menarik hati orang-orang Bani Ghanam dan mempengaruhi jiwa mereka, yang tentu saja keislaman mereka itu tidak sekokoh masyarakat Kuba lainnya. Dan orang-orang ini tidak terlalu banyak, hanya 12 orang saja sebetulnya. Di sini disebutkan orang-orangnya, yaitu Hizam bin Khalid dari Bani Ubaid bin Zaid, Sa'labah bin Hatib dari Bani Umayyah bin Zaid, Mu'attib bin Kusyair dari Bani Zubay'ah bin Zaid, Abu Habibah ibnul Az'ar dari Bani Zubay'ah bin Zaid, kemudian Abbad bin Hunayf dari Bani Amr bin Auf, Jariyah bin Amir dan dua orang anaknya yaitu Mujammi dan Zaid, kemudian Nabtal ibnul Harith dari Bani Dubai'ah, Bakhzaj dari Bani Dubai'ah, Bijad bin Utsman dari Bani Dubai'ah, dan Wadi'ah bin Thabit dari Bani Umayyah bin Zaid. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh dari Bani Ghanam bin Auf yang punya tempat yang mendirikan Masjid Dirar ini. Banyak tokoh dari Bani-Bani yang ada di bawah Bani Ghanam maupun yang di luar Bani Ghanam itu menjadi panitia pembangunan Masjid Dirar. Dan yang 12 orang inilah tokoh yang disebutkan menjadi tokoh sentral, menjadi tokoh utama dalam pembangunan masjid ini. Adapun masyarakat yang
tidak disebut ya, mereka hanya ya ikut-ikutan, terpengaruh dan termakan oleh hasutan para tokoh-tokoh ini. Sehingga di daerah ini ada dua masjid yang berdekatan. Berdekatannya memang tidak terlalu bertetangga gitu ya, tetapi berdekatan di satu daerah. Jadi satu daerah itu ada dua masjid. Awalnya ketika hanya Masjid Quba yang berdiri, tentu semua masyarakat itu sholatnya di Masjid Quba. Semua Bani Ghanam itu sholatnya di Masjid Quba karena itu kan awalnya satu-satunya masjid dan masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh Bani Ghanam yaitu Amr bin Auf. Namun setelah berdirinya Masjid Diror, para panitia nih, para DKM-nya lah ya, DKM-nya Masjid Diror itu mulai menghasut masyarakat untuk pindah ke Masjid Diror. Dimaksudkan untuk memecah konsentrasi kaum muslimin, dan tentu saja ketika sebuah masjid didirikan maka akan ada isme-isme, akan ada pemahaman-pemahaman yang dialirkan atau diberikan kepada masyarakat supaya perpecahannya bukan hanya terjadi perpecahan dalam saf sholat saja, tetapi juga perpecahan dari sisi kepemimpinan dan intinya juga dari sisi pemahaman. Karena bukan tentang kebaikan yang disebarkan, yang dikhutbahkan di Masjid Diror ini, tetapi banyak hal lain, kebencian, kedengkian disebarkan lewat masjid ini. Di sini dikatakan, peristiwa tersebut dengan sendirinya menimbulkan perpisahan dan perceraian di antara kaum muslimin sendiri. Padahal masjid yang kedua itu seringkali dipergunakan oleh kaum munafikin untuk berkumpul dan bertemu. Dan kalau kaum munafikin bertemu, masih ingat teman pecinta sejarah di video kemarin, bahkan dua video yang kemarin, dua-duanya adalah peristiwa dari hasil diskusi orang-orang munafik. Bahkan mereka sampai berniat untuk mencelakai Rasulullah SAW, menghilangkan nyawa Rasulullah SAW. Dari mana? Dari diskusinya orang-orang munafik. Jadi ketika orang-orang munafik berkumpul, itu pasti yang dibicarakan adalah kedengkian, iri kepada Islam, iri kepada kaum muslimin, dan khususnya kepada Rasulullah SAW. Yang dibicarakan dalam perkumpulan mereka itu tidak lain mencerca, mencaci maki, menghina, dan mengolok-olok Nabi SAW dan seruannya. Sementara kaum muslimin kan masyarakat kebanyakan kan tidak paham apa sih maksud pendirian masjid ini. Yang mereka berpikirnya ini syiar saja biar masjid lebih banyak, kemudian penganutnya lebih banyak dan sebagainya gitu ya, sehingga ya mereka awalnya itu ya sholat di situ saja. Kan orang munafik itu sholat juga ya. Orang munafik itu sholat sebagaimana kaum muslimin sholat. Bahkan mereka safnya seringkali ada di saf yang terdepan. Mereka juga kadang-kadang bisa jadi imam sholat. Bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalannya juga banyak. Itu orang munafik. Masyarakat yang tidak paham itu ya menganggap ya ini masjid biasa saja, sama dengan Masjid Quba. Bedanya Masjid Quba itu diprakarsai oleh Amr bin Auf, sementara yang di sini oleh 12 orang yang tadi itu ya, yang disebutkan tokoh-tokohnya. Jadi mereka yang ikut aja, yang dekat ke Masjid Diror ya sholat di Masjid Diror, yang dekat ke Masjid Quba ya sholat di Masjid Quba. Sebetulnya pada saat selesai pendirian, mereka kan niatnya itu ingin mengundang ya. Sebenarnya pada saat awal pendirian, kaum Bani Ghanam ini sebagaimana maksud di awal gitu sudah mengajukan surat undangan lah kalau zaman sekarang ya. Undangan kepada Rasulullah SAW agar mau memimpin sholat di Masjid Diror. Juga melakukan ya ceramah atau apalah gitu, khutbah ya di Masjid Diror ini. Namun pada saat itu bertepatan dengan kegiatan besar di mana kaum muslimin itu diperintah untuk berkumpul dan memobilisasi pasukan untuk pergi ke Tabuk.
Nah, jadi bertepatan ya, masjid ini selesai bertepatan dengan persiapan kepergian menuju pertempuran, menuju Tabuk untuk bertempur dengan bangsa Romawi Timur. Mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang ini kami telah mendirikan sebuah masjid yang lebih baik daripada masjid yang telah ada. Untuk memudahkan orang-orang yang hendak mengerjakan sholat sewaktu datang musim hujan atau musim dingin dan pada malam hari. Terutama lagi untuk orang-orang yang sedang menderita sakit, orang-orang yang banyak pekerjaan, dan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Karena itu kami mengharapkan sekali akan kedatangan Tuhan ke masjid itu dan mengerjakan sholat di dalamnya. Yang pertama kali, sudilah kiranya Tuhan menyempatkan datang untuk mendoakan kami dan memberi keberkahan kepada kami." Di sini ada dua hal ya. Yang pertama, di sini dikatakan masjidnya itu lebih bagus, lebih representatif dari panas, dari hujan. Berbeda dengan Masjid Kuba yang ya dibangunnya juga dengan sangat-sangat sederhana. Bahkan Masjid Nabawi juga sama, ditutup atapnya itu hanya dengan pelepah kurma. Sementara orang-orang ini mengatakan masjid kami itu representatif, wahai Rasulullah, tertutup dindingnya dengan utuh gitu ya, sehingga ya kalau melindungi orang yang sakit berarti bebas dari angin yang masuk gitu. Lebih tertutup berarti lebih nyaman, lebih aman, bahkan untuk orang yang sakit pun aman gitu, apalagi untuk orang-orang yang beristirahat sekedar kayak di perjalanan dan sebagainya gitu. Dan hal yang kedua yang disampaikan oleh mereka adalah permintaan bahwa Rasulullah SAW itu kalau zaman sekarang itu meresmikan masjid ini sebagai tanda bahwa masjid ini direstui pendiriannya oleh Rasulullah SAW dan diakui, sehingga kaum muslimin itu lebih banyak ya kalau diakui oleh para pemimpin gitu ya, mereka mempunyai legitimasi yang kuat di mata kaum muslimin. Namun karena tadi ya, kaum muslimin dan Rasulullah SAW itu sedang mempersiapkan pasukan menuju Tabuk, Rasulullah SAW itu menunda kepergian beliau ke Masjid Ad-Dirar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku sekarang ini sedang berhalangan dan akan pergi untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang memerlukan perhatian penuh. Jika kami nanti telah datang, insya Allah tentu mendatangi kamu, lalu kami mengerjakan sholat di dalamnya bersama-sama kalian." Tiba masanya Rasulullah SAW bersama pasukan kembali ke Madinah. Masih ingat ya, perjalanan kaum muslimin itu yang kisah terakhir itu lewat di Batnul Wadi. Rasulullah SAW lewat ke Aqabah, berpisah gitu ya bersama dua sahabat beliau, yaitu Ammar dengan Huzaifah. Sementara para sahabat lewat ke Batnul Wadi. Nah, dari situ kita kisahnya ke pasukan dulu nih ya. Dari situ pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW itu terus melakukan perjalanan dari Batnul Wadi itu ya menuju satu tempat yang bernama Zi'awan. Tempat ini lokasinya di luar kota Madinah, di luar Kuba, tetapi sudah dekat banget ke Madinah. Nah, pada saat Rasulullah SAW bersama pasukan kaum muslimin tiba di lokasi ini, tiba di Zi'awan, kaum munafikin yang mereka DKM-nya lah ya, DKM Masjid Ad-Dirar ini kembali mendatangi Rasulullah SAW di lokasi ini. Mereka mengajukan permintaan yang sama yang dulu pernah dipending ya. Undangan yang pertama itu kan dipending. Nah, sekarang mereka mengajukan undangan yang kedua, sekaligus juga mengingatkan kan sesuai janji engkau wahai Rasulullah, engkau akan datang dan meresmikan masjid kami, di masjid kedua kami di Kuba. Dan sebagaimana janji Rasulullah SAW, dan Rasulullah memang
Kenapa berjanji seperti itu? Karena memang berniat datang. Beliau itu memang sudah dari awal sebetulnya berniat datang ke masjid tersebut, memenuhi undangan para sahabat ini ya, para sahabat dalam tanda kutip. Sehingga beliau menyetujui kedatangan beliau, menyetujui undangan tersebut, beliau mau memang datang ke Masjid Diror sehingga melakukan persiapan gitu ya. Tetapi keburu niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di-cut langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di surat At-Taubah, lagi-lagi surat At-Taubah ayat 107 hingga 110. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Yang dimaksud kedatangan orang-orang yang telah memerangi itu yang tadi ya, yang menghasut itu rahib Yahudi. Siapa namanya tadi? Abu Amir Ar-Rahib. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertamanya adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah menerima firman ini, Rasulullah SAW tentu membatalkan niat beliau untuk datang ke Masjid Al-Dirar. Rasulullah SAW awalnya kan tidak mengetahui ya apa niat, karena beliau ini manusia biasa. Kalau tidak ada informasi yang disampaikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, beliau tidak tahu siapa saja sebetulnya orang-orang yang ada di belakang masjid itu, dan niat apa sebenarnya yang dipakai untuk menjadi pondasi didirikannya masjid tersebut. Sehingga setelah mengetahui niat awal pembentukan masjid itu, pembangunan masjid itu, tentu Rasulullah SAW menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak mendatangi masjid tersebut. Bahkan di firman ini Allah Subhanahu Wa Taala mengukuhkan kemuliaan Masjid Kuba yang pertama. Nama asli masjid ini sebetulnya bukan Masjid Al-Dirar ya, tetapi Masjid Kuba aja, Masjid Kuba yang kedua gitu. Dinamai Dirar karena turunnya ayat ini. Di ayat ke-107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Di awal sekali, Shadaqallahul Adzim, di awal sekali di sini disebut walladzina takhadu masjidan dirara, Masjid Dirar. Dan di antara orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan. Sehingga oleh kaum muslimin setelah turunnya ayat ini dinamailah Masjid Kuba kedua tersebut sebagai Masjid Dirar, yang artinya bahaya dan celaka. Tegasnya membahayakan atau mencelakakan kaum muslimin.
Karena turunnya surat ini bukan hanya merubah pendirian Rasulullah SAW yang tadinya memang mau datang gitu ya, dan yang kedua membuat Rasulullah SAW mengeluarkan satu perintah. Beliau mengutus beberapa orang untuk menghancurkan masjid tersebut atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diperintah, tokoh yang diperintah ya, yang terkenal adalah Wahsy. Wahsy ini masih ingat teman pecinta sejarah, orang sahabat yang mulia ini tadinya adalah seorang kafir yang menjadi eksekutor dalam kematian paman beliau, paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW bersabda, "Berangkatlah kamu ke masjid yang ahlinya zalim itu, lalu bakarlah olehmu dan binasakanlah ia." Ada juga yang meriwayatkan bahwa orang-orang yang diutus atau sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan masjid itu juga adalah Malik bin Duhsyum dan Ma'an bin Adi atau saudaranya Asim bin Adi. Beliau bersabda kepada mereka berdua, "Berangkatlah kamu berdua ke masjid yang ahlinya zalim itu, lalu binasakanlah dan bakarlah masjid itu oleh kamu berdua." Intinya siapapun sahabat yang diutus, tentu saja mereka langsung melaksanakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Mereka langsung menuju ke Masjid Quba yang kedua atau Masjid Ad-Dirar. Sesampainya di sana, mereka masing-masing mengambil daun-daun dan pelepah-pelepah kurma yang sudah kering untuk digunakan membakar Masjid Ad-Dirar ini. Pada waktu antara maghrib dan isya, mereka dengan diam-diam membakar dan merobohkannya sampai habis menjadi abu. Sehingga meskipun masjidnya kokoh, masjidnya representatif, bahkan lebih bagus daripada Masjid Quba yang pertama, karena niat awalnya adalah Ad-Dirar tadi mencelakai kaum muslimin, kemudian membahayakan kaum muslimin, maka masjid ini dihancurkan. Bukan karena fasilitas yang lebih bagus, bukan karena lebih representatif, bukan karena lebih mewah lah ya, tetapi karena niatnya, bukan karena fisiknya. Jadi pembangunan masjid itu, teman pecinta sejarah, di sini diperlihatkan oleh sirah ya, bahwa dasar pendirian masjid bukanlah untuk memecah belah, bukan untuk didirikan atas dasar iri terhadap masjid yang lain, atau bukan karena tempatnya yang kurang mulia, tetapi justru di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa masjid itu yang utama, yang dimaksud masjid itu adalah masjid yang di dalamnya itu orang-orangnya itu bersih dan menyukai kebersihan dan menjadikan dirinya atas dasar takwa. Mereka menyukai kebersihan, kemudian mereka senantiasa membersihkan diri mereka dan takwa, gitu. Bukan karena fisiknya. Jadi karena niat awal pembangunan masjid itu apa, gitu ya. Ini bagi kaum muslimin, terutama zaman sekarang, harus jadi pelajaran yang sangat-sangat berharga, teman pecinta sejarah. Masjid adalah tempat di mana seseorang membersihkan diri, seseorang membersihkan hati ya, membersihkan pribadinya menjadi lebih baik, bertambah takwa ketika mengikuti kegiatan, apapun kegiatannya di masjid ini, apakah itu kegiatan mahdhah, kegiatan ritual gitu ya, ritual ibadah, ataupun ibadah-ibadah thalabul ilmi. Apapun kegiatannya di masjid itu, maka itu harus menjadi sarana bagi para penghuninya yang datang ke tempat itu, yang datang ke masjid itu, untuk membersihkan diri, untuk berubah menjadi lebih baik, khususnya di masalah hati, ketakwaan. Teman pecinta sejarah, masjid sejatinya harus menyatukan, bukan memisahkan.
Masjid sejatinya adalah tempat untuk kita melakukan perbaikan demi perbaikan menjadi pribadi yang semakin bertakwa. Mudah-mudahan dengan semakin maraknya pendirian masjid, bukan semakin banyak perpecahan, tetapi tanda semakin banyaknya umat Islam yang datang ke masjid dan semakin banyaknya orang-orang yang terus-menerus sedang berproses memperbaiki diri. Teman pecinta sejarah, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan silakan ya koreksi di kolom komentar, selain masukannya, selain juga hikmah lain yang didapat dari kisah kali ini. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.